Nggak perlu introduction, inilah guru peron kalian. Kok Agung, tepuk tangan semuanya. Iya, hari ini kita akan belajar main bass ya. Karena apa namanya, IG-nya itu dilihat di Cikring, Wagung main bass ya. Tapi memang Wagung itu paling malu kalau difoto, paling males kalau suruh naik pesawat, paling takut kalau disuntik ya. Iya wis gitu. Apa kabar semua? Baik ya. Hari ini Wagung akan coba apa namanya, bukan ya khotbah nanti sedikit ya di belakang ya, supaya kita apa nangkep bahwa ada ancaman atau ada bahaya dari zaman ini. Oke. Jadi yang di awal Wagung akan coba sampaikan apa sih bahaya dari pikiran-pikiran yang apa ya, tidak mau tunduk untuk mengenal Tuhan gitu. Tempo hari kan ada pertemuan ya, hari apa gitu, sama koko-koko kalian, cici-cici kalian tentang ini, tentang topik-topik ini, tentang ateisme, agnostis, kemudian postmodern, skeptis. Nah, si Ko Yuyu itu tanya, nah, kok kalau ketemu dengan pertanyaan bahwa hal-hal yang semacam itu, apakah Tuhan ada, apakah neraka, surga itu ada, kita jelasin bagaimana. Nah, Wagung cukup pusing dan cukup berpikir karena ini sesuatu yang sangat luas dan mendalam dan sifatnya filsafat. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus punya pegangan, amin. Nah ini Wagung rangkumkan paling sederhana. Pertama nanti kita akan masuk cek kenapa sih, apa sih yang ada di dalam pikiran orang-orang yang menolak untuk mengenal Tuhan. Kemudian nanti kita akan masuk ke dalam kenapa sih kok orang-orang tertentu bisa kehilangan iman atau justru masuk ke dalam iman di dalam Yesus Kristus. Ini penting sekali. Apa penyebabnya? Nah, sebagai pengantar, adik-adik semua mesti paham, menangkap bahwa gini, tidak ada satu orang pun yang lahir ujuk-ujuk beriman, betul enggak? Betul ya. Tapi juga tidak ada orang yang lahir ujuk-ujuk ateis, betul enggak? Berarti ada sebuah perjalanan. Nanti kita akan bahas. Nah, apa itu ateis? Ateis itu orang yang menolak eksistensi Tuhan. Ini cukup sedikit peminatnya sekarang karena mereka malu, karena itu sama sekali tidak relevan dan kurang rasional. Kemudian ada agnostik, apa itu? Orang-orang yang bilang aku percaya suatu keberadaan Tuhan. Gitu. Ini cukup berbahaya karena ini banyak di IG, banyak di TikTok, media sosial mulai mengajarkan bagaimana pola-pola kearifan mereka yang mana sebetulnya itu tidak baik, tidak benar. Oke. Kemudian postmodern, apa itu? Postmodern itu ya semua ajaran itu nilainya oke. Nanti liberal masuk ke sini, nanti progresif masuk ke sini segala macam. Skeptisisme, apa itu? Skeptis itu tidak mempercayai segala sesuatu kecuali yang empiris yang bisa dibuktikan. Nah, ini pikiran-pikiran ini muncul baru abad-abad modern. Oke ya, next. Kita akan dengerin pelan-pelan ya. Kenapa? Nah, orang-orang tadi kita sebut sebagai apa? Unbelievers. Ya karena satu kelompok itu mereka unbelievers. Wes gampang gitu. Kita apa? Believers. Mereka unbelievers. Nah itu. Paling sederhana kita bisa nangkep dari empat tadi Kesia itu tanya, kok nanti berat? Enggak ya, ringan. Enggak berat, ringan gitu ya. Camilan kayak gitu. Camilan aja ini. 4 hal yang bisa membantu kita mapping supaya adik-adik ini, teman-teman semua ini bisa nangkep bahwa oh, kalau temanku tuh modelnya seperti itu, kira-kira ini dia punya pengertian, dia punya paham bukan Kristen. Dia bukan anak Tuhan.
Atau bahkan kalau ada di dalam diri kita pertanyaan-pertanyaan yang nanti muncul, nanti kita coba cek ya. Kok aku pernah tuh mikir kayak gitu, apa yang harus aku perbuat? Nanti kita akan masuk ke sana. Ya, ini paling sederhana. Pertama itu evolusi kognitif. Apa itu kognitif? Cara berpikir. Pintar ya. Ini kan sarjana semua. Kemudian dari psikologis, nanti kita akan cek pikiran-pikiran tentang kok bisa adanya Tuhan. Ini dari sudut pandang orang yang tidak percaya dulu ya. Oke? Kita mau belajar supaya kita ngerti. Karena di dalam dunia apologia ada satu metode namanya presuppositionalism. Nah, itu apa? Artinya gini. Kalau kamu bertemu, saya Kristen ketemu orang Islam gitu ya. Kami punya anggapan terlebih dahulu tentang agama satu sama lain, betul ya? Nah, di dalam dialog, di dalam kita berhubungan dengan orang-orang yang bebas ini, agama bebas, kepercayaan bebas, kita mesti sedikit banyak paham. Jangan kita judgement dia, oh kamu tuh orang Islam tuh kayak gini, jahat, jenggotan, teroris gitu. Belum tentu kan gitu. Tapi kita harus menangkap apa presuposisi mereka gitu. Nah, kita kenali. Itu cara terbaik untuk memberitakan Injil. Amin. Nah, kita mau belajar apa sih pendapat dari mereka. Satu, dari evolusi kognitif. Dua, dari sudut pandang psikologi. Tiga, dari sosiologis. Nanti dari historis. Kena semua. Sederhana. Next. Nah, ya nih. Pertama dari kenapa kok orang unbelievers tadi dia bilang kenapa kok bisa ada kepercayaan kepada Tuhan. Nanti kita akan tahu tokoh-tokohnya. Kalau suka bisa cari bukunya, bisa minta ke Koagung juga, nanti baca sendiri. Nah, Tuhan dianggap sebagai produk evolusi kognitif. Artinya apa? Tuhan itu merupakan sebuah hasil pemikiran yang selama berabad-abad, beratus-ratus tahun berkembang dari manusia. Itu pendapat pertama. Teori pertama tentang adanya Tuhan. Oke, jadi aminkan ya. Ini pendapat orang-orang yang tidak percaya. Nangkap ya. Pertama bahwa Tuhan itu ada karena kita berkembang di dalam pola berpikir. Kecerdasan manusia meningkat. Kalau itu betul. Nah, otak manusia selalu mencari pola dan agen di balik semua peristiwa. Jadi otak manusia secara alamiah mencari bahwa kalau sesuatu itu ada, berarti ada orang yang menyediakan, ada sosok yang menyediakan, ada entitas yang memiliki kecerdasan yang menyediakan. Gitu. Nangkep enggak? Nangkep ya? Nah, ini pikiran pertama. Dianggapnya Tuhan itu adalah hasil karya dari otomatisasi pikiran kita, pikiran manusia. Kalau ada sesuatu berarti ada yang bikin, ada agen di belakangnya, ada sosok, ada entitas, ada kecerdasan, sosok dengan kecerdasan yang bikin di belakangnya. Nah, maka manusia bisa gampang percaya bahwa ada sosok yang mengendalikan alam semesta. Sebetulnya ini tidak relevan juga. Karena apa? Karena kalau otak manusia bisa berpikir demikian, maka seharusnya memang dia berpikir sendiri bahwa kenapa saya bisa berpikir demikian, kan gitu. Inti dari filsafat itu kan pertama kebenaran itu apa? Bahwa saya ada, seperti itu ya. Nah, kok saya bisa ada, saya bisa punya kemampuan seperti ini, kemudian saya bisa berpikir tentang Tuhan. Nah, artinya ada sesuatu korelasi di dalam diri saya. Kan saya tidak ujuk-ujuk ada, kan gitu. Ada sejarah manusia, ada sejarah perkembangan kehidupan peradaban seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya mereka mengenolkan diri mereka sendiri, memandang ulang, berteori ulang, dan memikirkan ulang apa sih penyebab dari adanya Tuhan seperti itu. Ada di sini adik-adik yang pernah gitu, akhirnya yang diajarkan di gereja ini cerita. Coba aku tak berhenti sebentar dari percaya dari Yesus, kemudian saya mau berpikir Tuhan itu sebetulnya apa? Pernah ada? Kalau ada enggak apa-apa, angkat tangan. Nanti dilayani khusus. Kelepasan. Enggak ya, si Tuhan. Oke, nangkap ya. Kemudian ini masih seputar
evolusi pikiran manusia. Hyperactive Agency Detection Device. Ini populer sekali pendapat ini. Ini populer sekali. Tuhan dianggap sebuah produk pikiran, tapi ini lebih advance lagi, hyperaktif. Artinya dia menghitung resiko dan dia mengantisipasi. Nah, ini penyebab adanya Tuhan. Kenapa? Karena manusia lebih baik selama ini di next toh. Iya, terima kasih. Karena manusia lebih baik selamat jika salah deteksi ada Tuhan. Nangkap enggak? Daripada nanti setelah mati ternyata tidak ada Tuhan, setelah mati ternyata ada Tuhan, tiwas saya memusuhi Tuhan gitu. Nangkap ya? Ini hasil pemikiran tapi lebih antisipatif. Nah, ini teori yang paling populer. Kenapa manusia menciptakan Tuhan? Ini dari sudut pandang mereka. Maka kecenderungan anggap bahwa ada roh, agen gaib, sosok gaib, entitas gaib yang memiliki kecerdasan yang bisa berkuasa dianggap sebagai bawaan alami otak. Nah, ini menarik juga. Karena apa? Karena di sini ada faktor percaya dan rasa takut. Nah, percaya dan rasa takut ini kuncinya, nanti kita akan nangkep. Percaya dan apa? Rasa takut. Orang itu takut apa? Paling akhir mati. Nah, kenapa ada perasaan takut mati? Kalau menurut firman kita sudah tahu, karena di hati Tuhan naruh kekekalan. Desainmu saya itu bukan untuk mati, untuk kekal. Amin. Jadi kita berhasrat pada kekekalan. Pernah lihat semut enggak? Ya. Mbok injek ngalah enggak? Enggak, yang nyokot ya. Mbak gini-gini kayak aku mati aja om. Kayak gitu enggak? Enggak kan? Hasratnya dia untuk apa? Ya, dia bertahan hidup. Itulah anugerah Tuhan dari kehidupan. Kita yang rusak. Nanti kita belajar. Kita yang bawa mereka sampai kepada kebinasaan. Manusia maksud saya, Adam. Adam sama istrinya. Gitu ya. Ya, nangkep ya. Orang membuat Tuhan karena apa? Karena takut nanti kalau mati, ternyata memang ada Tuhan. Paling tidak saya punya rasa aman gitu. Next, teori pikiran. Ini juga cukup populer. Dibilang kayak gini, karena manusia bisa membayangkan pikiran orang lain, maka mereka juga bisa membayangkan pikiran makhluk adikodrati, makhluk yang lebih tinggi, makhluk yang supreme being, yang menguasai segala sesuatu. Ini adalah otomatisasi dari pola perilaku manusia. Lah kok bisa otomatis? Lah asalnya manusia dari mana? Kan kayak gitu mestinya pertanyaannya. Itu tidak terjawab. Nanti kita akan lihat bahwa semuanya tidak terjawab. Tapi kita perlu tahu semua supaya kita ngeh bahwa ancaman ini membuat orang untuk meninggalkan iman atau meninggalkan Yesus itu ada di sekitar kita. Next, balik dulu. Nah, ini tokohnya Pascal Boyer, Justin Barrett, ini terkenal sekali. Stuart Guthrie. Ini tokoh-tokoh yang paling mendominasi pikiran-pikiran ini. Dan adik-adik perlu tahu bahwa pikiran-pikiran ini baru berkembang di abad pertengahan. Nah, itu suatu pertanyaan sejarah. Kenapa? Karena memang pengetahuan ditambah oleh Tuhan, dunia makin maju, ya. Kenapa kok kita dulu tidak pernah mempertanyakan dewa-dewi segala macam itu? Kenapa kok situs-situs tertentu menulis ada Dewi Asyirata, ada Dewa Yehawiha? Nah, ini menarik. Kemudian ada dewa macam-macam. Karena memang kebudayaan kita itu warisan sebetulnya. Oke, nanti kita akan belajar bahwa iman kita itu ternyata dipinjam terlebih dahulu. Ini kemanusiaan. Next, enggak apa-apa ya. Nanti ada yang bingung, angkat tangan tanya, enggak apa-apa. Ini paparan supaya kita ngerti. Oke? Nanti khotbahnya terakhir. Next. Nah, sekarang masuk ke kenapa manusia menciptakan Tuhan secara psikologis. Ini pendapatnya Sigmund Freud. Ada yang tahu? Ini temennya siapa ya? Temennya Koyuyu. Ini kalau yang sekolah psikologi masih tahu, betul ya? Yuk, ini tokoh besar. Satunya lagi siapa?
Carl Jung, betul ya? Ada 3 besar tokoh psikologi abad pertengahan juga ya. Sigmund Freud, Carl Jung, dan sebetulnya gini, kalau adik-adik suka baca psikologi, ada satu lagi tokoh besar, itu namanya Alfred Adler. Nah, Adler ini lucu karena dia punya korelasi dengan iman Kristen karena dia seorang Yahudi, meskipun dia bukan Kristen ya. Artinya dia takut Tuhan dan dia punya pendapat tentang psikologi itu agak sehat. Saya punya semua bukunya dan baca kalau kalian suka psikologi ya. Psikologi Alkitabiah, filsafat Alkitabiah, teologi semua dimakan ya, lewat peron kayak gitu. Ya, biar apa? Biar nanti bisa gantiin Obin karena khotbah ya. Ajar. Kalian kan calon-calon pengajar semua ini. Nanti kan mati nih yang tua-tua nih. Om Agung juga mati, semua masih hilang. Ini harus tetap diteruskan from generation to another generation. My name will be known, gitu ya. Dari generasi ke generasi namaku akan dikenal. Itu kata Tuhan. Next. Sorry, belum dibaca. Ya, Sigmund Freud dia bilang Tuhan atau agama lahir dari kebutuhan psikologis. Tuhan adalah proyeksi figur Allah yang melindungi. Kemudian, kepercayaan kepada Tuhan menolong menghadapi ketidakpastian hidup, penderitaan, dan ketakutan akan kematian. Ini juga ada cacatnya. Karena apa? Karena kalau Tuhan itu adalah hasil proyeksi keinginan kita pada sosok ayah yang melindungi, kenapa kok di sana ndak enak Tuhan yang asli ini, Tuhan yang kita kenal di dalam Alkitab ini ndak enak, ngelarang semua yang kita suka, misalkan itu ndak relevan. Kemudian menghukum orang-orang yang bertentangan dengan dirinya, dengan Tuhan, ini ndak relevan kalau ini ditembakkan kepada iman Kristen. Ya, Tuhan piye? Ya Tuhan yang enak lah, kayak lampu jin itu. Nah itu baru relevan kalau apa yang aku mau, aku butuh, dia sediakan. Tangkap ya? Ini gambaran aja. Ini menurut psikologi. Next, sosiologis. Karl Marx cukup terkenal. Ini bapak sosiologi sedunia. Ya, Karl Marx itu kan dia pencetus sistem komunis gitu ya, diadopsi sebagai sistem komunis. Dia percaya bahwa kebaikan itu harus turun merata seperti itu. Nah, Karl Marx ini punya pendapat bahwa Tuhan atau agama itu adalah candu masyarakat. Wah, ini ada kebenarannya. Diciptakan untuk menenangkan kaum tertindas dan menjaga tatanan sosial yang menguntungkan penguasa. Karena apa? Kalau kalian di dalam iman kan diajari berharap, oke? Di dalam kehidupan jasmani maupun rohani punya pengharapan masa depan. Nanti ayam murepe, nanti negara anteng gitu. Tapi ini pikiran yang keliru kalau ditujukan kepada Tuhan Yesus dan kekristenan. Karena apa? Karena kita dipanggil untuk menderita melawan sistem dunia gitu. Kita bukan dipanggil untuk menjadi tenang ayem. Justru kita dipanggil untuk berkorban seperti Tuhan Yesus. Itu sangat bertentangan dengan pikiran Karl Marx ini. Ya, kita dipanggil bukan untuk diayem-ayemi, tapi memang ada sebagian agama yang memakai metode ini untuk menguasai pikiran. Legitimasi kekuasaan. Tuhan jadikan landasan bagi raja, imam atau pemerintah untuk memperkuat otoritasnya. Ini kan direkam ya, online ya, jadi saya tidak bisa ceritakan sesuatu. Tapi memang beberapa metode agama itu memakai untuk menjalankan misinya, dalam tanda kutip sebetulnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kepentingan sang pemimpin agama gitu. Anggap? Jadi ada minimal kerangkanya simpel 4. Orang bilang ada Tuhan karena apa? Karena itu hasil pikiran orang. Itu hasil dari evolusi pikiran yang berkembang. Kemudian secara psikologi itu memberikan rasa aman kayak gitu. Kemudian secara sosiologi itu alat kontrol dunia.
Itu kisah yang dihembuskan untuk menata dunia. Gitu. Next, ini yang terakhir. Ini menarik. Secara historis, kenapa ada Tuhan? Nah, di sini. Tuhan adalah mitos yang berevolusi. Adik-adik tinggal di Indonesia, kita punya mitos ya, dewa-dewi ya. Gunung Mameru itu ceritanya kan gunungnya para dewa, tempat para dewa kumpul gitu ya. Ya, pernah tahu lagunya? Ari Lasso, cari Mameru gitu. Dewa 19 yang nyanyi Ari Lasso. Oke, itu ceritain tentang Mameru. Ya, kenapa ada Tuhan diukur dari sejarah? Karena Tuhan adalah cerita, mitos yang berevolusi. Dari mana? Menurut pendekatan sejarah agama, konsep Tuhan awalnya adalah dari animisme atau dinamisme. Ini saya singkat ya, ini bukan Bu Ani Yudhoyono atau Dina Lorenza ya. Animisme atau dinamisme itu yang paling purba. Apa itu? Seluruh alam semesta ini punya roh, nah, punya kekuatan, punya sosok seperti itu. Pohon, gunung, kemudian hutan, kemudian kan banyak toh kisah-kisah, mau di Amerika kayak, mau di Barat kayak, mau di Indonesia kayak, kisah-kisah seperti itu. Hutan yang bisa bergerak, hutan yang punya power, atau gunung, atau burung, atau binatang, atau apa. Itu animisme, dinamisme. Berkembang lagi, jadi apa? Politeisme, dewa-dewi, Yunani, dewa-dewi, Mahabharata, dewa-dewi apa tuh? Zoroastrian, Hindu, dewa-dewi apa namanya? Cina, oke. Tradisi Tionghoa, ya, Tiongkok, dewa-dewi. Berkembang dari itu tadi animisme, dinamisme, manusia berkembang lagi sejarahnya, mitosnya menjadi dewa-dewi. Nah, ini menurut historis. Kemudian berkembang lagi menjadi henoteisme. Apa itu? Henoteisme itu semacam ini. Banyak dewa-dewi, tapi ada satu yang supreme, yang hebat, yang mengatasi semua. Tapi percaya banyak dewa-dewi. Dan dewa-dewi yang banyak ini, sosok-sosok roh-roh yang banyak ini harus dipelihara. Itu mitos-mitos yang dianggap mana berkembang menuju kepada salah satunya yang terakhir di sini adalah yang paling modern, monoteisme. Monoteisme itu apa? Bahwa hanya ada satu penguasa tunggal alam semesta, semua di bawah dia. Apa itu? Contoh monoteisme apa? Kita Kristen ya. Kemudian yang lebih tua Ibrani ya, kepercayaan Yahudi. Islam juga mengaku sebagai monoteisme. Kemudian ada ya macam-macam lah. Monoteisme menganggap bahwa seluruh dunia alam semesta, planet-planet dan tata surya ini dikuasai oleh satu sosok saja. Semua adalah pengikut, penyembah atau ciptaannya dia. Nah, ini monoteisme. Berkembangnya mitos tentang Tuhan, kata pengamat sejarah. Jadi Tuhan diyakini sebagai hasil evolusi budaya yang semakin abstrak. Nah, keempat hal ini menunjukkan pada kita satu proses sebetulnya. Bagaimana yang tadi Ko Agung bilang, orang itu tidak mungkin ujug-ujug beriman, tidak mungkin ujug-ujug tidak beriman. Tapi ada satu proses. Entah Sigmund Freud, Carl Jung, entah Karl Marx, entah tokoh-tokoh tadi, orang-orang yang pintar-pintar tadi. Kenapa? Karena mereka sampai kepada satu titik itu membuat dia mempertanyakan Tuhan. Nah, sekarang cek hatimu sendiri. Kalau memang Tuhan itu hanya sebatas kumpul, ya, gereja, komunitas, agama, kegiatan main musik, penyembahan worship, tapi kamu tidak pernah ketemu sendiri sama pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita detik ini juga kudu mulai mencari Tuhan. Amin. Tuhan bukan konsep pribadi. Amin. Nah, nanti kita akan belajar gimana kita bisa bertumbuh di dalam itu. Next, ini masih ya. Nah, ini menarik. Kenapa orang jadi unbelievers? Kan tadi aku bilang tidak ada yang ujuk-ujuk. Tidak ada orang lain jebrol langsung bilang haleluya, Tuhan Yesus memberkati bayi, gitu, tidak ada. Jebrol lain assalamualaikum, tidak ada. Jebrol lain, wah tidak ada Tuhan, gitu, tidak ada. Semua
manusia berproses. Nanti kan kita akan belajar gimana sih belief system kita membentuk jati diri kita di dalam Tuhan itu nanti juga ada. Itu sama saja dengan orang-orang tadi. Porsinya sama. Mau menolak Tuhan, mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, porsinya sama. Semua butuh perjalanan. Oke. Nah, kenapa orang menjadi unbelievers? Nah, ini Ko Agung ambil dari survei yang paling terkenal ya, beberapa. Maksudnya yang sudah diambil di buku-buku gitu oleh Pew Research ya, sama Barna Group sama Gallup. Ini sayangnya dia surveinya itu di Amerika kebanyakan. Karena orang Indonesia itu bikin survei itu ya gitulah. Puji Tuhan, haleluya. Ya, next. Alasan intelektual, kenapa seseorang memutuskan menjadi tidak percaya? Tidak ada bukti yang meyakinkan tentang keberadaan Tuhan. Nah, ini betul juga. Nanti kita akan buktikan bahwa omongannya ada betulnya nanti. Tapi rupanya betulnya itu adalah betul yang oversimplifikasi, terlalu menyederhanakan pikiran ini. Jadi kenapa kok ada teman-teman kita yang dulunya ke gereja kemudian sampai bilang bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia bilang bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan tentang keberadaan Allah. Sains dianggap cukup, jadi kehidupan kita ditata oleh sains kayak gitu. Semua yang kemajuan manusia ini ya dari manusia untuk manusia, oleh manusia, bagi manusia. Oke? Ini pikiran-pikiran tersebut. Nah, ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena sebetulnya keengganannya bukan untuk menolak Tuhan secara langsung, tapi keengganannya justru ini adalah untuk menikmati kemanusiaan itu sendiri. Iya sih, omongannya takut. Untuk menikmati hidup sesuai keinginanku sendiri kayak gitu. Nangkep ya? Ini intinya di dalam situ. Nah, ini juga tidak 100% benar. Ada yang bisa bantu Pak Agung? Tadi pagi sarapan apa? Angkat tangan. 1. Grace. Mie. Oke. Grace, apa namanya? Mie apa Grace? Sorry. Mantap. Berarti mie yang dimasak oleh toko ya? Di mana tokonya? Mr. Bao. Oke. Kenapa Grace makan? Karena lapar ya Grace? Oke, Grace makan karena lapar. Dia percaya bahwa makanan akan mengenyangkan dan memberi tenaga untuk hidup beraktivitas. Betul ya Grace? Grace percaya itu. Percaya kalau mie itu betul-betul dari gandum, Grace. Apakah kamu perlu menganggap 100% penelitian tentang gandum sebelum kamu memakan mie itu masuk ke mulutmu? Tidak. Nah, kalau misalkan gini, aku bilang sakjane mie itu dicampur UPW yang bikin mie. Kamu kan tidak meneliti sampai sedemikian. Kenapa kok percaya? Karena ya wes orang jualan mie ya sudah saya makan, oke? Jadi sebetulnya mempertanyakan segala bukti sampai mendasar itu bukan cara hidup manusia. Jadi ini pun tak relevan, nangkep ya? Aduh pusing, Cik Neng, aduh boyoan, yang tadi obatnya? Sama mana? Kok bisa tahu kalau pil itu isinya obat untuk boyokmu? Ya percaya saja sama pabrik. Dia tidak mungkin, dia memang sekolah sarjana kimia, tapi dia tidak mungkin, kelap terus bongkar asam sebelum saya masuk mulut, saya bongkar, saya cek, diteliti gitu. Ada tidak orang kayak gitu, cara itu nih? Ada, aku pernah ajar di Peron, iman itu sesuatu yang sangat sehari-hari. Oke? Lampu abang hijau. Abang artinya apa? Merah, berhenti. Hijau, gas. Wah, kuning, gas lebih kencang. Jangan ya. Kuning itu artinya pelan-pelan mau berhenti. Oke. Kamu percaya kalau lampu hijau kamu boleh jalan, gitu ya? Ngegas banter, ngegas ngebut. Kamu tidak takut kalau sebelah persimpangan sana ada mobil? Takut enggak? Takut. Kalau takut berarti sudah dewasa. Kalau tidak takut berarti sudah imannya gede.
Tapi yakin enggak kalau hijau kita boleh jalan aman? Yakin. Kok percaya? Gimana kalau di sana ada psikopat yang sengaja ngegas pas waktu lampu merah? Oke, maka itulah kepercayaan dibangun oleh suatu, kalau lalu lintas kan dari hukum ya. Kita percaya pada negara Indonesia yang menciptakan hukum lalu lintas. Nah, hukum itu memberikan otoritas pada kita untuk jalan waktu hijau. Nah, mereka diberi peringatan bahwa merah harus berhenti. Ini tanpa kita teliti lebih lanjut, di sana ada psikopat enggak, tanya satu-satu, kita tetap percaya dan jalan. Oke. Kepercayaan kita itu adalah sesuatu yang sehari-hari sebetulnya ada di sekeliling kita. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang tidak ada itu keberadaan Tuhan secara eksplisit, ya gimana ya, otakmu aja itu saya bilang nggak ada, nggak kelihatan kan kayak gitu. Coba tunjukkan pada saya. Loh itu ada mayat di bedah ada otaknya, itu kan mayat orang mati, kamu nggak ada. Saya nggak percaya. Buka dulu baru saya percaya kan kayak gitu. Nggak ada itu. Ini tidak relevan. Anggap ya. Ini pun tidak relevan, tapi ini menjadi penyebab kenapa banyak orang meninggalkan iman. Dia meneliti, dia mundur, dan akhirnya jadi tokoh-tokoh yang menyimpulkan 4 hal tadi. Oke, perjalanan hidupnya membuat dia seperti itu. Dan itu pun masih debatable, masih selalu diperdebatkan. Karena selalu ada celah. Kita aja baca cepat tadi, selalu ketemu celah. Nangkep ya? Nah, next. Alasan apa? Sosial, pergaulan. Kenapa kok orang bisa meninggalkan iman? Karena kumpul sama orang-orang yang ateis, agnostik, skeptis, mempertanyakan tentang Tuhan. Ini hal pasti. Ini dari hasil survei ya. Hidup di lingkungan sekuler, misal di Eropa, ya di Barat, universitas yang liberal semacam itu di kota besar, kemudian dipengaruhi teman atau mentor yang ateis atau agnostik, ini hati-hati milih teman ya. Hati-hati di dalam berkawan, nanti kita belajar. Kemudian merasa komunitas agama terlalu menekan dan munafik. Gerah dengan gereja, itu bisa. Anggap ya, bisa alasan tadi karena memang otaknya bekerja berlebihan, mempertanyakan Tuhan, tapi juga bisa karena pergaulan. Oke? Next. Orang ninggalin iman karena pengalaman emosional. Empirisme. Apa itu empiris? Kalau aku alami, kalau aku temui dan aku lihat, nah itulah kebenaran. Itu empiris. Sederhananya seperti itu. Artinya apa? Misalkan kamu ini ayat Alkitab. Kalau garam menjadi asin, ia tidak ada gunanya lagi dipakai orang selain diinjak, dibuang dan diinjak. Oke? Garam kok bisa tidak menjadi asin? Kalian kan bingung. Nah, kemudian banyak teolog, pendeta bilang, oh ada suatu jenis garam tertentu dari gunung yang memang kalau disimpan lama asinnya hilang dan jadi tawar. Oke, boleh lah, mungkin ada. Tapi saya sendiri secara empiris mengalami. Gini, papa saya dulu punya semacam pabrik makanan kecil. Nah, satu kali ganti ganti jualannya tuh ganti, produksinya jenis jualannya ganti, dan pabrik itu terbengkalai. Oke? Nah, pabrik itu terbengkalai, satu kali dia harus bongkar gudang untuk bisnisnya yang baru. Nah, di situ papa saya itu kalau beli garam itu ya segini nih. Segini. Garam karungan. Oke? Nah, ini yang menarik. Garam itu mau kita jual, mau papa saya jual, saya masih kecil waktu masih SMP atau apa. Mau dijual, diangkat. Waktu mau diangkat sudah memfosil, berat garam. Oke? Karena memfosil akhirnya didongkeli, dan karena keras akhirnya coba dipecah dulu, dianjurkan supaya bisa dijual ke orang yang membutuhkan. Dipecah, ya dipecah, diambil, iseng-iseng dicicipin. Setelah disimpan selama beberapa tahun, ternyata garam itu bisa tawar. Ini fakta yang saya temui, papa saya temui sebagai bukti empiris. Memang garam bisa menjadi tawar. Ini pengalaman saya. Nanti diketawain profesor, enggak apa-apa, tapi ini saya empiris, saya lihat sendiri, saya saksi mata gitu. Itu empiris. Nah, secara empiris orang-orang ini bisa kehilangan iman karena apa? Karena dia mengalami pengalaman yang tidak enak di dalam bertuhan. Misalnya kekecewaan terhadap pemimpin agama. Kemudian dia generalisasi, agama itu
demikian negatif, karena dia mengalami. Oke, ini kan berat sekali, karena ada skandal mungkin, karena ada kemunafikan mungkin, hal semacam itu banyak di dalam kehidupan beragama ya. Kemudian doa yang tidak dijawab, tragedi pribadi, kematian, sakit, penderitaan, ini bisa. Saya punya teman berangkat kuliah dulu tahun 2011 kuliah S1 teologi. Saya loncat dari komputer ke teologi. Ada satu rekan saya tuh, pendeta tuh, hamba Tuhan, dia mengalami kehilangan iman karena penderitaan. Kenapa? Dia berdoa bagi anak perempuannya waktu itu masih kecil, kena kanker di kaki. Terakhir saya temui dia nangis karena anak putrinya ini kakinya harus diamputasi. Udah dia jalani, dia terus berharap sama Tuhan. Tapi rupanya Tuhan berkehendak beda. Anaknya perempuan diambil pulang. Nah, teman saya itu Koagung sampai sekarang tidak berani telepon karena saya dengar kabar dia begitu marah kepada Tuhan seperti itu. Ya, ini bisa membuat seseorang kehilangan iman. Oke, nanti kita akan dalami supaya kita mengerti apa sih Tuhan itu ya. Kemudian tragedi kemanusiaan, perang, pembunuhan, terorisme itu semua bisa melukai perasaan sosial kita dan membuat kita bertanya, kalau ada Tuhan, kenapa ada pembunuhan, kejahatan bayi dibiarkan? Semacam ini. Nah, ini melukai perasaan sosial, kemudian bisa mempertanyakan Tuhan. Oke? Kemudian trauma spiritual, pengajaran keras, penyalahgunaan agama. Tadi saya baru sharing sama Cik Nat tentang orang yang mencelat karena ditipu oleh agama. Kamu harus bayar perpuluhan. Saya melihat seseorang di surga, di neraka, jerit-jerit nangis, bilang bahwa Tuhan, ampuni aku mau bayar perpuluhan supaya tidak masuk neraka, kayak gitu, sampai dikasih kesaksian. Padahal perpuluhan itu masuknya kan ke kantong, salah satunya ke kantong pendeta, betul lah. Perpuluhan itu kan untuk hidup pendeta, betul lah. Jadi ini Tuhan gundulmu itu perpuluhan surga neraka. Enggak, itu perkara yang dibuat-buat. Tapi ada orang yang karena perkara yang dibuat-buat, hukum yang ditambah-tambahkan. Ini Yesus bilang di Yohanes 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Oke? Yesus itu memerdekakan kita dari dosa, tetapi dia juga memerdekakan kita dari aturan agama. Dia tidak mau kita tunduk dalam aturan manusia yang dibuat secara munafik mengatasnamakan Tuhan. Amin. Loh, perpuluhan gimana kok? Ya perpuluhan itu karena saya mencintai Tuhan. Saya mencintai gereja ini. Saya ingin gereja ini tetap lampunya nyala, AC-nya nyala, Ko Agung tetap bisa ketemu, bisa khotbah, main musik, Om Hin tetap bisa khotbah, pelayanan, semua tetap bisa jalan seperti ini karena saya cinta. Saya kasih uang saya untuk persembahan, sesederhana itu, kan gitu toh. Orang saya tambahin rokok gitu. Ada orang yang kehilangan iman karena itu, gitu ya. Next, ya, nggak apa-apa nanti. Kalau viral kan saya dimarahi sama itu YouTuber yang bilang perpuluhan itu. Alasan moral kehidupan pribadi, merasa ajaran agama menghambat kebebasan saya, gaya hidup seksual, gender, gaya hidup mungkin hedon atau apa, isu-isu semacam ini. Lebih nyaman hidup tanpa norma agama yang ketat. Nah, ini menyedihkan sekali. Beberapa waktu yang lalu Cik Neng itu ditelepon ciciknya punya temannya itu teman saya juga. Dia bilang kayak gini, orang Kristen, orang GKI. Dia bilang, sajane surga dan neraka itu ada apa enggak? Dia bilang, si cici ini. Dia bilang, lah kenapa kok tanya gitu? Nah, ini kebetulan belum ngomong sendiri sama aku.
Kalau surga dan neraka itu ternyata benar ada, ya wes aku tak hidup alim, tak hidup baik, tak hidup saleh kayak gitu. Tapi kalau memang surga dan neraka itu tidak ada, aku mau senang-senang, mau bebas, dia bilang gitu. Nah, ini salah, adik-adikku tercinta. Pertama, karena dia belum pernah dengar lagunya Dewa 19. Guyon. Bila surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud padanya? Dinyanyiin siapa itu? Prisya ya? Dia belum pernah dengar lagu itu sih. Tapi ini pun bisa membawa orang kepada menolak keselamatan. Oke? Saking cintanya dia kepada cara hidup yang bertentangan dengan moral Tuhan. Tuhan itu sering dikata-katain sebagai moral monster. Oke? Apa itu moral monster? Dia ciptakan manusia dengan rapuh, kemudian dia menuntut manusia hidup secara moralnya Tuhan. Ini tuduhan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi sebetulnya itu semua kita bisa jawab. Adik-adik semua bisa jawab. Hal-hal yang tadi seharusnya kita semua bisa jawab. Nanti kita akan lebih dalam sedikit. Next. Nah, tadi bagaimana orang tidak percaya, sekarang bagaimana kita kok bisa percaya Tuhan. Nah, ini ada satu profesor yang sangat luar biasa, hamba Tuhan, Pak Pendeta, profesor teologi yang di dedikasinya itu memberkati hampir seluruh pikiran-pikiran tentang Tuhan, buku-buku teologi yang hebat, namanya Alvin Plantinga. Dia bilang gini, there is nothing by way of proof or argument for God's existence in the Bible. Jadi tidak pernah ada baik secara argumen maupun bukti yang menunjukkan secara jelas bahwa Tuhan ini eksis di dalam Alkitab. Loh, kok bisa? Nanti dulu. Itu semua hanya presuposisi, praduga, praanggapan. Nanti dulu, jangan salah paham dulu. The same should be true of the Christian believer then. Jadi kita sebagai orang Kristen pun harus seperti itu. Apa? Bahwa kita harus memulai percaya kepada Tuhan ketimbang mempercayai premis-premis ketidakpercayaan. Itu kata Pak Alvin. Maksudnya gimana? Alkitab ini tidak pernah membuktikan bahwa ada Tuhan. Oke? Tapi dia bicara bahwa Tuhan berhubungan dengan manusia langsung. Oke? Ini bukan bukti Tuhan ada yang dituntut oleh orang-orang yang tidak percaya. Bukan. Tetapi justru pikiran iman itu timbul karena kita melihat kepada Alkitab bahwa Tuhan menyatakan dirinya pada kita. Jadi ini bukan bukti bagi mereka. Artinya sama posisi kita. Kalau mereka tidak percaya, sedangkan kita percaya, maka kita harus berangkat dari percaya. Nangkep ya? Pusing enggak? Enggak ya? Lumayan. Enggak ya? Dalam nama Yesus enggak. Next. Next. Nah ini bahasa Indonesia. Tidak ada bukti atau argumen yang membuktikan eksistensi Tuhan dalam Alkitab. Tuhan tidak pernah bilang saya tuh eksis, saya eksis di dalam Alkitab. Tapi itu semua adalah tertanam dalam kesejarahan manusia dengan Tuhan. Hal yang sama seharusnya berlaku buat orang Kristen, ya. Dia kudu mulai dari keyakinan kepada Tuhan, alih-alih kepada hal-hal yang tadi, premis-premis yang membuat tidak percaya. Jadi memang Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak peduli dengan gugatan yang demikian, karena dia selalu menyatakan dirinya pada kita. Amen. Next. Nah, bagaimana kita bisa percaya? Ini baca bareng ya, Ibrani 11 ayat 6. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, percaya. Nah, sekali lagi percaya itu bukan barang mistis.
itu adalah hal sehari-hari kita. Oke? Percaya bahwa Allah ada itu start kita. Oke? Kamu dari kecil bertumbuh sampai gede diajari oleh papa, mama, pak guru, bu guru, sekolah minggu untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, itulah start kita. Ada orang-orang yang tidak cukup beruntung yang tumbuh dengan ketidakpedulian pada Tuhan, ada. Nah, tapi pertumbuhan itu sendiri perjalanan kita untuk percaya atau tidak percaya. Nanti kita akan masuk. Next. Nah, kenapa harus mulai dari percaya? Ini Pak Ronald Nes ini bukunya saya kirim ke Ko Yoyo, ini bukunya bagus sekali, tidak tahu dibaca atau dibuang seperti Believe in the existence of God is in the same boat as believe in other minds. Maksudnya iman itu sendiri adalah sesuatu yang umum gitu, bukan melulu maksudnya rasa percaya itu bukan hanya eksklusif untuk Tuhan, tetapi rasa percaya kita pada Tuhan itu sama dengan rasa percaya lain yang kita bangun di dalam kehidupan. Nangkep ya? Ini faktanya. Cuman nanti kita akan bertumbuh lagi. Nangkep ya? Jadi sebetulnya kalau digugat mengenai percaya kepada Tuhan, nah itu gugatan yang keliru. Karena sesungguhnya setiap orang mempercayai sesuatu hal, betul ya? Nah, mempercayai sesuatu hal itu sama dengan rasa percaya kita kepada Tuhan. Nangkep ya? Ya, next. Ini kenapa kok kita bisa percaya? Baca tuh yang di bundar-bundar pergaulan, perenungan, pengalaman 2, 3. Pergaulan, perenungan, pengalaman. Nah, ini yang membentuk kemanusiaan. Sederhana. Pergaulan itu akan mempengaruhi pengalamanmu, akan mempengaruhi apa yang kamu pikirkan. Betul ya? Kamu punya temanmu modelnya seperti apa, itu akan membuat kamu mengalami sesuatu atau merenungkan sesuatu. Oke? Pengalaman juga akan mempengaruhi pergaulanmu. Pengalamanmu akan menuntun kamu memilih kepada siapa orang-orang bergaul, pada siapa kamu bergaul, oke? Tapi juga pengalamanmu akan membuat kamu memikirkan sesuatu hal tertentu. Jadi ini saling terkait. Apa yang kamu renungkan juga akan membuat pilihanmu terhadap pergaulan, oke? Apa yang kamu renungkan juga akan mempengaruhi pengalamanmu. Ini 3 faktor pembentuk kemanusiaan ini ditulis oleh Raja Daud di Mazmur 119. Saya pernah sampaikan. Nah, pergaulan, perenungan, pengalaman ini membentuk rasa percaya sebagai landasan hidup. Nah, makanya jaga ketiga hal ini. Bagaimana kamu mau terus tinggal di dalam Tuhan atau keluar, ini bergantung dari 3 hal ini. Pembentuk kemanusiaan kita secara sederhana ya. Ini gambaran saja. Kalau kamu mau makin bertumbuh imanmu, bergaulah dengan orang-orang yang bertumbuh secara iman. Oke? Nanti kamu akan merenungkan fakta, kebenaran, kenyataan Tuhan itu di dalam hidup. Nanti kamu akan mengalami. Nah, kalau kamu sudah mengalami, kamu bisa merenungkan kembali dan bisa mempengaruhi pergaulanmu sendiri, teman-temanmu sendiri. Kira-kira seperti itu. Tapi sebaliknya juga, kalau seorang tidak percaya tadi, bertumbuh akhirnya menjadi tidak percaya, dia akhirnya akan berhenti dan dia akan mencari pergaulannya yang tepat dengan profesor-profesor ateis, agnostis, segala macam. Kemudian dia akan mulai merenungkan 4 hal tadi, kognitif, psikologi, kemudian sosiologi, historis yang tadi. Nah, kemudian dia akan menyimpulkan segala sesuatunya untuk tidak percaya pada Tuhan. Nah, ini sederhananya seperti itu. Nangkap ya? Saya tidak punya cukup waktu jelasin di dalam firman. Nah, next. Kalau gitu apa Om? Kok? yang harus saya umur saya masih sedikit ya, 20 tahunan. Ya. Ya gitu. Kalau gitu apa sih yang membuat kita itu menjadi percaya kepada Tuhan? Dan
jangan khawatir sama logi-loginya. Cuman gini, dengerin. Perjalanan manusia itu dipengaruhi oleh sejarah, oke? Nah, kalian semua adik-adik pernah ikut peron, ya? Memang bukti Alkitab ini sendiri, Alkitab kita ini paling tua itu 150 tahun sebelum Yesus lahir, itu yang barang yang paling tua yang kita punya, oke? Tapi itu ditemukan tahun 1947 di Gua Qumran ini Alkitab, oke? Nah, tetapi gugatan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, loh kalau begitu kamu tidak bisa tracing ke belakang. Oke, kalau tidak mau kitab yang kita sudah preserve ini kamu tolak, sekarang kita tunjukkan bukti arkeologi. Ada seorang hamba Tuhan namanya Ron Wyatt, dia melakukan penelitian, dia bilang bahwa Alkitab ini bukan sekedar literatur iman, tapi Alkitab ini adalah kitab sejarah manusia dengan Tuhan. Nah, akhirnya Pak Ron Wyatt ini dia pergi ke situs-situs yang dia percayai bahwa di sini pasti ada bukti-bukti arkeologi dari yang dicatat di Alkitab. Salah satunya yang dia berhasil temukan adalah situs tempat penyeberangan orang Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian di Laut Red Sea itu, Laut Merah. Red Sea sebetulnya bukan Laut Merah ya, Gala-Gala ya. Tanaman ya, red, salah, itu ada salah. Nah, dia nyelam, dia angkati itu roda-roda terumbu karang itu, bentuknya rodanya kereta kuda. Ada tengkorak manusia, ada tengkorak kuda, ada peralatan perang segala macam di satu sisi. Nah, dia tunjukkan pada dunia. Oke, berarti kita tracingnya lebih mundur lagi sampai kepada zaman keluaran menurut arkeologi ya. Nah, tapi tidak perlu itu pun, kita sudah mempertahankan selama berabad-abad. Dari tutur terus menerus diturunkan sampai ke kita. Nah, itu yang namanya meminjam iman sampai iman itu menjadi milik saya sendiri. Oke? Tidak ada satupun hal yang adik-adik percayai itu yang tidak kita pinjam dulunya. Betul? Semua yang kita percaya sekarang dulunya kita pinjam. Sampai kita meyakini, kita merenungkan, kita mengalami, dan dalam pergaulan kita terus meningkat di dalam hal itu. Apa yang kita percaya, semuanya termasuk Tuhan. Nah, di sini keputusan kita. Apakah kita mau terus jalani hidup ini dengan percaya kepada Tuhan, atau kita mau berhenti dan menjadi kelompok yang tanda tanya tadi, selalu bertanya. Nah, ini keputusan kita, ya. Masih ada enggak nih? Next. Nah, ini ada hamba Tuhan namanya R.C. Sproul. Satu kali dia ngamuk di tengah mimbar. Kenapa? Sesi tanya jawab. Dia ditanyai, kenapa kalau Tuhan baik, hukuman bagi Adam dan manusia begitu berat? Dia ngamuk. Lah, ini harusnya sesuatu yang sudah bertumbuh dari dirimu itu sudah sejak lama. Oke, kembali ke slide tadi. Apa itu? Nah, dipateni wae yo. Habis waktunya. Ini apa sih Alkitab? Ini kalau balik undur. Apa sih sebetulnya yang kita ketahui dari sejarah manusia dengan Tuhan? Ya ini, penciptaan, kosmologi. Bahwa Tuhan yang menciptakan semuanya, itu sudah dicatat dari sejarah manusia yang kalau mau digugat, kita punya bukti pada zaman keluaran paling tua. Oke? Bahwa tujuan penciptaan ini ada. Yaitu untuk apa? Untuk Tuhan bisa berhubungan dengan umatnya. Kita menikmati Tuhan selama-lamanya, kita memuliakan Tuhan selama-lamanya. Itu tujuannya. Kosmik ini bukan dari ketidaksengajaan. Alam semesta ini bukan dari ujuk-ujuk ada, kayak gitu. Nah, itu tidak pernah bisa terjadi. Kemudian hamartologi, setelah diciptakan demikian baik, kita belajar dari gereja, dari Tuhan, bahwa rupanya manusia tidak bisa nangani. Kita jatuh dalam dosa. Kejatuhan manusia ini membuat kerusakan sampai sekarang. Oke, setelah manusia rusak, apa yang terjadi?
kristologi. Soteriologi. Tuhan sendiri, Sang Firman, turun Yesus Kristus, mengambil rupa seorang manusia untuk menebus kita. Ini ortodoksi, ini ajaran yang lurus, ajaran yang diteruskan sejak zaman Rasul ke kita. Habis itu apa? Dia memperkenalkan dirinya, siapa dia? Sang Kristus, manusia Allah Yesus, manusia Firman Yesus. Dan rupanya Yesus itu adalah satu pribadi dari 3 pribadi Tritunggal. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Nah, itu perjalanan iman kita. Makanya orang geli banget kalau nolak, Tritunggal tidak ada, Yesus itu Bapa itu Yesus gitu. Karena apa? Karena dari sejak penciptaan kita, Tuhan bilang, baiklah kita menciptakan manusia seturut rupa dan gambar kita. Tuhan tidak menyetarakan dirinya dengan apapun. Maka di situ ada sidang ilahi Tritunggal Maha Esa. Nah, ini yang diperkenalkan kepada kita, dipinjamkan pada kita iman ini. Kemudian eskatologi, akhir dari tujuan bahwa Dia Tuhan merencanakan segala sesuatu untuk adik-adik semua ini bisa memiliki kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Dan ini bukan seperti gambaran Karl Marx tadi, hiburan, bukan. Ini mempengaruhi cara hidup kita, ini memberikan pengharapan, dan nanti terbukti bahwa kita di saat detik kematianmu, kita tahu betul bahwa ada Tuhan di sana. Bahkan kematian itu bukan akhir dari segalanya. Itu belum bisa kita buktikan. Satu-satunya bukti adalah kebangkitan orang mati, Yesus Kristus. Dicatat di dalam sejarah, waktu Yesus bla 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 bla, bahwa Dia benar disalib. Kemudian dicatat di dalam catatan rasul-rasul bahwa Dia hidup. Dicatat dalam catatan musuhnya Sanhedrin bahwa nanti Dia dikaburkan, dihilangkan tanpa bisa memberikan bukti mengembalikan mayat Yesus. Nah, bukti-bukti yang semacam ini sudah ada dan sudah disajikan kepada orang-orang yang mau mengenal Tuhan secara ini berarti kognitif. Ya, nah inilah perjalanan kita. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Amin. Peace. Nah, sekarang waktunya khotbah. Enggak, Siti ya, baca ayat ya. Gini. Gimana sih kok kita biar mengerti sedikit aja. Matius 13 ya. Ya, tak bacain Matius 13 ayat 31. Ini penting. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga, hal tentang Tuhan, hal tentang kekekalan, itu seumpama biji sesawi yang diambil ditaburkan orang di ladangnya. Oke? 32. Memang biji itu paling kecil bla 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 bla. Nah, terus nanti dia di sini. Sorry, saya baca salah sebelah sininya. Nah ini 13:24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih. Sama ya? Lihat 25. Ini penting. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah apa? Menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Nah, ini peristiwa bagaimana seseorang tetap di dalam iman atau dia kehilangan iman. Sekarang kita buka Markus 4. Nah, ayat nih 26. Markus 4 ayat 26 ini menarik. Lalu kata Yesus, dapat ya? Beginilah hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih di tanah, ya. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana jadinya tidak diketahui orang. Ini bicara tentang pesan firman Tuhan, iman yang dititipkan kepada kita, yang kita percayai, yang akhirnya bertumbuh bagaimana tidak diketahui orang. Tapi kita akan mengalami, kita akan terus merenungkan, dan kita akan terus hidup di dalamnya.
kita akan terus tinggal di dalamnya. Ini pekerjaan Tuhan. Tetapi jangan lupa satu sisi, benih pengenalan akan Tuhan ditaruh, tapi ada musuh, benih menolak pengenalan Tuhan. Nangkep? Ya, saya pernah nonton satu Instagram baik sekali. Dia cerita tentang gini. Caranya kita bisa terus tinggal di dalam Tuhan, terpelihara bagaimana? Nah ini kata Rasul Paulus, Apolos itu menanam, Paulus menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Itu kata firman Tuhan. Nah, kalau saudara-saudari, adik-adik semua yang aku kasih ini mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita kudu tahu di mana kita tinggal. Ya. Gini, ada Instagram itu dia hamba Tuhan dari Amerika, dia cewek gitu, dia bilang bagus sekali perumpamaan. Ada waktu Tuhan menciptakan tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan. Dia menciptakan bumi dulu. Biarlah tumbuh-tumbuhan, biji-bijian tumbuh dari tanah. Oke? Pada waktu dia menciptakan ikan, dia ciptakan lautan sungai dulu. Biar berkeriapan itu ikan-ikan di laut. Ada waktu dia bikin binatang, dia bikin dari tebu tanah. Tapi pada waktu dia menciptakan Adam, dia bilang apa? Baiklah kita ciptakan Adam seturut gambar dan rupa saya kita. Artinya apa kok? Artinya gini, benih itu bisa bertumbuh, bisa berbuah nanti, berbulir, punya buah yang matang kalau kamu tinggal di habitasi yang tepat. Ikan habitatnya di air, tanaman harus nempel tanah, binatang habitatnya di hutan, burung berterbangan di udara. Tapi kita semua habitatnya itu tadi di dalam Tuhan. Pada waktu dia menciptakan kita, dia tidak bilang biar manusia tinggal di air. Dia ciptakan habitat tersendiri untuk manusia, Taman Eden, biar muncullah manusia dari Taman Eden. Tidak. Tapi Tuhan bilang, baiklah kita ciptakan manusia seturut rupa dan gambar kita. Nah, jadi kalau kamu mau hidup di dalam Tuhan, kamu harus pilih habitat yang tepat. Pilih tempat ruang hidupmu yang paling tepat di dalam Tuhan. Nah, aku nanti sempat menyinggung tentang kalau kalian datang ke gereja ini cuma kumpul-kumpul komunitas suka, it's okay. Sebagai awal enggak apa-apa. Gini maksudnya, orang ke gereja itu macam-macam. Ada orang yang datang ke gereja itu karena suka dengan pergaulannya, komunitasnya. Ada orang yang datang ke gereja agak jahat sini, suka dengan asetnya. Nah, ini pendeta yang abuse tadi termasuk. Maksudnya dia bikin gereja atau dia datang ke sebuah gereja karena ingin menguasai aset atau karena ingin ketemu teman bisnis di dalam gereja. Kalau itu sebagai awal dia perjalanan mengenal Tuhan, it's okay. Ya, tidak apa-apa. Tapi dia harus bertumbuh, entah mencintai komunitas, entah dia punya motif yang lain di dalam bertuhan. Tapi dia harus bertumbuh. Orang yang terakhir ini dia datang ke gereja karena dia mau berjumpa dengan Tuhan. Dia harus bertumbuh orang-orang ini. Nah, kalau kamu memang terpanggil di dalam Tuhan, nah bentuklah hidupmu itu di dalam habitat yang tepat. Masuklah ke dalam tempat yang benar. Oh, kok aku senang ke next ini karena teman-temannya oke? Tidak apa-apa. Bertumbuhlah, carilah Tuhan, kenallah Tuhan. Jangan berhenti di kumpulan ini. Nanti jadi kalau temanmu melukaimu jadi ini mencelat, nanti pindah-pindah gereja tok, susah gitu. Kalau kamu mencari bisnis di dalam sini, rekan bisnis atau apa, tidak apa-apa awal, tapi bertumbuhlah. Ada orang-orang yang bukan mencari Tuhan awalnya datang ke gereja, tapi kenallah Tuhan bahwa dia itu mau menjadi tempat hidupmu sendiri. Bahwa ketika dia menciptakan kita, ketika dia memilih kita, kamu dan saya, kalian semua dan saya, dia memberikan dirinya sebagai sesuatu yang paling penting.
ini bagian dariku manusia, ini bagian dari anak-anak. Yuyu, Yung, Nat, Chris, nih semua nonik-nonik koko-koko yang cantik. Tuhan yang memelihara. Nangkep? Ada pertanyaan tentang ini? Cukup dapat gambaran? Ayo kita nangkap supaya apa? Supaya justru adik-adik ini semua bisa jadi terang. Amin. Udah, tidak ada bahan lagi, udah. Tidak usah ngomong, sudah. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami belajar sesuatu mungkin berat, mungkin melelahkan. Tapi dari sini kami tahu Tuhan betapa Engkau mencintai anak-anak-Mu Tuhan. Betapa Engkau mencintai kami dan betapa Engkau begitu berjuang menjaga benih itu bertumbuh Tuhan. Nah, malam hari ini Tuhan, kami berdoa kiranya benih yang tertanam itu bertumbuh dengan ajaib. Sebagaimana tidak diketahui orang, sebagaimana Tuhan memberi pertumbuhan, sebagaimana Engkau sendiri yang merawat tanaman ini Tuhan. Engkau yang akan memberikan pertumbuhan sampai kami berbuah banyak, lebat, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau malam hari ini firman sudah disampaikan, tolong Tuhan beri hati kami ini jadi tanah hati yang baik. Biar Tuhan pengetahuan yang sederhana, kemudian firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau menciptakan kami di dalam Engkau sendiri Tuhan. Biar ini bertumbuh di dalam hidup kami, membuat kami memutuskan untuk mencari Engkau. Dan dijauhkan kiranya dari anak-anak kami Tuhan keputusan yang keliru, mempertanyakan Tuhan. Kami menolak segala ilah zaman, kami menolak segala taburan si jahat yang memberikan malang di sebelah gandum. Kami tolak di dalam nama Yesus. Diangkat, dicabut dari kehidupan kami semua. Kami percaya pemeliharaan-Mu ada Tuhan, penjagaan-Mu ada, dan kami berdoa memberkati kami semua akan sampai kepada tujuan kami, bahwa Engkau menciptakan kami untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Jagai anak-anak, jagai pergaulan, jagai apa yang mereka dengarkan dan renungkan. Dan kami percaya Tuhan, pengalaman bersama Engkau akan terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.